bersama saya Lia, saya akan menerangkan tentang bab toharoh. Pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian toharoh. Toharoh itu artinya bersih, membersihkan diri dari najis baik secara maknawi maupun secara indrawi atau zahirnya. Yang berikutnya yaitu tata cara toharoh. Toharoh itu ada meliputi tayamum, berwudu, dan mandi besar atau mandi jinabah. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam air. Air itu air yang dapat digunakan untuk bersuci itu bisa dari langit, bisa dari bumi, atau berasal dari dalam tanah. Itu meliputi air hujan, air salju, air mata air sumur, dan air laut, sungai, semacam itu. Yang berikutnya itu jenis-jenis air. Air itu ada yang air mutlak. Air mutlak itu yaitu air yang suci dan mensucikan. Seperti air ya sejenis air yang bisa dipakai untuk berwudu secara umum. Yang kedua yaitu air musyamas. Air musyamas yaitu air yang terkena langsung sinar matahari yang terdapat yang di dalam wadah air tersebut. Maksudnya air tersebut di dalam wadah yang terbuat dari besi atau sejenis besi-besian gitu, tetapi kandungan di dalam wadah tersebut dapat berisiko beriritasi, dapat merusak kulit kita, sehingga itu disebut air musyamas, dan itu makruh untuk digunakan untuk bersuci atau bertoharoh. Yang kedua yaitu air mutanad. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air kopi, air susu, air teh, air kelapa, dan air sebagainya. Yang dapat dilogika yaitu airnya itu tidak mensucikan. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis itu yaitu air yang mutlak tetapi kejatuhan najis. Itu dinamakan air mutanajis. Selanjutnya yaitu pengertian najis. Najis itu kotor dan dapat dibersihkan melalui wudhu atau cuma dibasuh, tergantung najisnya saja. Berikut adalah najisnya. Najis mukhafafah itu seperti air kencingnya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan dan hanya cuman meminum air ASI ibu saja. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasito. Najis yang seperti darah, nanah, muntah, bangkai maupun arak. Yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Itu najis yang berat, seperti najisnya air lur babi, anjing, dan lain sebagainya, seperti itu. Yaitu wudhu itu diwajibkan ketika mau sholat, mau untuk bersuci itu, yaitu yang pertama yaitu fardu atau rukunnya wudhu. Yang pertama niat ketika membasuh muka. Yang selanjutnya itu membasuh muka itu ini caranya, sambil niat nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fardhillahi ta'ala 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Ini di sela-selain dulu. Ini disunahkan dibuat di sela-sela sampai dengan siku. Ini 3 kali berturut-turut. Setelah itu mengusap sebagian kepala 3 kali, cuman sebagian kepala saja, 1, 2, 3. Setelah itu
membasuh kedua kaki, tapi dengan mata kaki itu banyak 3 kali. Setelah itu tertib yang terakhir. Tertib itu maksudnya itu mulai dari awal sampai akhir itu urut, mulai membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kuku, bagian kepala sampai dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Setelah itu yang dinamakan tertib atau urut. Yaitu selanjutnya itu sunah-sunahnya. Sunah-sunah itu ada yang pertama menghadap kiblat, bersifat membaca basmalah dan melafalkan wudhu secara keras, terus berkumur-kumur istinsyaq dan menyala-nyalai jari-jari kaki tangan, lalu membasuh atau mendahulukan bagian yang kanan itu yang disunahkan. Dan yang terakhir itu setelah doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa ja'alni minal muqarrabin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu doanya setelah. Selanjutnya yaitu tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air untuk berwudu atau ketika ada halangan seperti sakit yang parah sekali, itu digunakan untuk niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya. 1. Nawaitu tayamuma istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lalu kemudian yang rukun tayamum yaitu dengan niat itu lalu mencari debu di sekitar yang sekiranya tidak ada kotorannya atau yang suci dengan cara menempelkan dua telapak tangannya di tempat tersebut dan ditekan sedikit, lalu digunakan untuk membasuh, untuk mengusap wajah. Begini caranya. Ya, itu caranya untuk membasuh wajah. Yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya itu mencari tempat yang lain, tidak satu tempat saja, di tempat lain saja untuk mencari debu yang lain itu. Lalu digunakan untuk bertayamum sebelah tangan seperti gini. Ya, itu yang sebelah kanan. Kita cari lagi yang sebelah kiri di suatu tempat lain, dengan tempat yang satu, dengan satu tempat yang sama. Tidak boleh di tempat satu yang sama. Cari lagi. Kita gunakan untuk yang kiri. Itu selesailah jadi tayamum. Yang selanjutnya yaitu jinabat itu mandi wajib atau mandi jinabat. Itu dilakukan ketika seseorang sedang selesai masa wiladahnya atau jima atau selesai untuk bersuci. Itu mandi jinabat. Mandi jinabat itu ketika, saya ulangi lagi, ketika keluar mani dan haid, darah nifas dan darah wiladah. Itu yang dinamakan, itu sebab-sebab dari mandi besar atau mandi wajib. Yang rukun-rukunnya yaitu apa itu ghuslah li faril hadasil akbari fardun lillahi ta'ala. Itu
yang kemudian yaitu menghilangkan najis yang melekat di dalam tubuh, meratakan air dari kulit, dari ujung rambut sampai ujung muka. Nah, selanjutnya itu sunah-sunah mandi besar. Itu membaca bismillah ketika akan mandi, mengambil wudhu sebelum mandi. Yang terakhir itu mendahulukan basuh bagian tubuh sebelah kanan dan setelah sebelah kanan lalu sebelah kiri. Itulah mandi besar. Yang terakhir ini adalah membimbing seorang ketika kesulitan dalam sholat atau kesulitan pada waktu sakit dalam sholat. Itu harus saja seseorang itu sakit tergolong penyakit ringan itu dengan tidak menimbulkan perburuan penyakit serta tidak memperberat rasa sakit berikutnya, yaitu karena ia tidak mendapatkan terkena air, maka wajib baginya untuk berwudu. Yang terakhir yaitu jika seseorang itu sakitnya diperban, itu cuma anggota wudhunya diwudui dan anggota yang terkena perban jika itu anggota wudhu maka cukup diusap bagian luarnya saja. Terima kasih dari saya. Ya itulah bagian terakhir dari video saya. Apabila ada tambahan mohon di komen atau pokoknya di komen atau diberi masukan saja. Itu yang saya sepengetahuan saya itu sedikit. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau peragaan saya yang kurang berkenan di hati para penonton. Apabila ada yang kurang berkenan dan kurang maksimal dalam menonton ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lama sudah ku menanti